Kenapa harus takut? Kalau kita kan dalam muslim itu kan sudah banyak contoh orang-orang soleha terdahulu yang statusnya juga janda gitu. Dan itu kan harusnya menjadi tolak ukur kita bagaimana menjadi janda yang terhormat. Semuanya udah disepakatin sih dari kita sebelum sampai proses pengadilan ya Bang. Sebelum mereka melihat pemberitaan itu kita udah kasih tahu mereka duluan gitu. Jadi mereka nggak dengar dari orang lain atau dari isu-isu yang beredar, tapi dari kita berdua langsung sebagai orang tua. Perceraian kerap menjadi momok dunia selebriti tanah air. Siapa saja tentu tidak menginginkan perpisahan itu terjadi. Dan sepanjang 2023, sederet artis tanah air harus mengakhiri bahtera rumah tangganya. Berikut inilah rentetan kisah rumah tangga selebriti yang berujung perceraian dan menjadi sorotan di sepanjang tahun 2023. Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp Indep berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp Indep kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Deretan pertama datang dari pasangan Indara Rusli dan penyanyi Virgon yang memutuskan pisah lantaran adanya orang ketiga dalam rumah tangga mereka. Ya, Indara secara mengejutkan mengungkapkan jika Virgon telah berselingkuh dengan wanita lain. Dari situlah konflik terbuka di antara keduanya dimulai. Tak tanggung-tanggung, Indara lantas melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, sedangkan Virgon melaporkan Indara atas dugaan pencemaran nama baik. Dan kini keduanya telah resmi berpisah setelah 9 tahun lamanya membina rumah tangga. Iya, alhamdulillah satu persatu urusan udah kelar. Tinggal nanti, ambil Pak. Tinggal nanti urusan yang pidananya. Mudah-mudahan keputusan pengadilan hari ini menjadi bahan pertimbangan sih untuk penyidik. Kenapa harus takut? Kalau kita kan dalam muslim itu kan sudah banyak contoh orang-orang soleha terdahulu yang statusnya juga janda gitu. Dan itu kan harusnya menjadi tolak ukur kita bagaimana menjadi janda yang terhormat. Sangat bersyukur dan juga berterima kasih kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat karena bukan hanya ini kasus pertama, tapi ini adalah bentuk perlindungan dan pemberian keadilan kepada seorang ibu yang sangat tersakiti, dizolimi, bahkan dilaporkan pidana berkali-kali gitu loh. Pertama kita membantah terkait dengan royalti ya. Menurut mereka royalti itu bukan objek harta bersama, tetapi menurut kami royalti itu jelas merupakan objek harta bersama. Nah itu telah dipertimbangkan secara hukum, secara jelas, akurat, dan berdasarkan hukum oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat. Keberatan mereka terkait dengan nafkah anak dan biaya pelihara anak yang jumlahnya 75 juta per bulan untuk setiap anak, sampai mereka berusia dewasa atau sudah berusia 21 tahun. Atas bantahan atau keberatan itu kita ajukan juga bantahan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan sangat cukup seluruh bukti-bukti dari pendapatan-pendapatan yang diperoleh pihak pembanding, dan juga dari bukti-bukti itu jelas juga diperkuat dengan bukti-bukti tergugat terkait penghasilan. Kalau hati itu urusan saya pribadi ya, kayaknya nggak perlu saya spill ke semua orang, misalnya perasaan saya. Jadi yang sudah terjadi ya udah, saya juga sudah mohon maaf. Yang penting
semuanya saya serahkan ke pihak kuasa hukum saya untuk sebenar-benarnya mengambil tindakan dan mewakili saya di hadapan hukum saja. Bismillah, saya buka karena Allah, saya pakai karena Allah, saya buka karena Allah untuk menghidupi anak-anak saya. Bismillah. Masya Allah semua ente. Ya pengennya sih ada win-win solution lah untuk kita berdua. Sama sih dari kemarin juga lagu-lagu yang sudah rilis selama 2014 akhir sampai hari ini. Itu kan selama masa pernikahan. Iya, alhamdulillah sih semuanya balik lagi. Memang ada faktor manusia juga ya. Maksudnya kita diberi sama Allah akal untuk berpikir, untuk menentukan keputusan, untuk mengatur strategi. Cuman kan balik lagi semuanya atas kuasa Allah. Jadi ya segala kemudahan yang aku terima sampai hari ini ya semua semata dari Allah sih. Pahitnya perceraian juga dialami pasangan Natasha Rizky dan Desta. Setelah 10 tahun berumah tangga, keduanya secara resmi berpisah pada 19 Juni 2023 lalu. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, terungkap jika Natasha Rizky dan Desta sudah tidak tinggal serumah selama setahun lamanya. Retaknya hubungan suami istri antara Natasha dan Desta disinyalir adanya perbedaan prinsip. Dengan demikian, isu adanya orang ketiga pun terbantahkan. Dan seperti inilah tanggapan Natasha Rizky dan Desta usai keduanya resmi bercerai secara baik-baik. Iya pasti sedih lah, kita semua nggak pengen kayak gini gitu. Ini berat banget buat kita karena ini juga butuh pertimbangan yang banyak, apalagi melibatkan anak-anak gitu. Ya, tapi Bismillah saya yakin atas pertolongan Allah saya sama Desta akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga anak-anak kami. Cincin perkawinan lagi. Ya itu sudah nggak perlu dibahas sih. Tapi ya udah. Mungkin Kak. Iya, jadi ya biarlah itu jadi kenangan ya. Bareng-bareng ya, memang gitu. Hubungan kita baik, memang selama maksudnya berjalan dengan ya memang masih baik-baik aja karena kita juga masih sepakat untuk bareng-bareng untuk anak-anak. Biasa aja. Gue sama Caca juga masih ngobrol, masih nggak ada masalah apa-apa. Memang gue sudah bilang bahwa hubungannya baik-baik saja. Tapi saya juga karena kesepakatan bersama, jadi memang nggak ada yang diributkan gitu. Ya kira-kira pernikahan kalau ini gimana sih Mbak? Waktu ditanyanya agak aneh juga ya. Semuanya udah disepakatin sih dari kita sebelum sampai proses pengadilan ya Bang ya. Mereka sangat kooperatif sih gitu dan kita tetap harus dampingin mereka banget, apalagi kan pemberitaannya di mana-mana, mereka juga udah megang sosmed segala macam tuh mereka udah lihat. Jadi sebelum mereka melihat pemberitaan itu, ya sebelum mereka melihat pemberitaan itu kita udah kasih tahu mereka duluan gitu. Jadi mereka nggak dengar dari orang lain atau dari isu-isu yang beredar, tapi dari kita berdua langsung sebagai orang tua gitu. Tujuh 17 tahun membina rumah tangga bukanlah waktu yang sebentar. Namun, lamanya pernikahan tidak dapat menghentikan niat Ari Wibowo dan Inge untuk bercerai. Meski sudah merasakan asam manisnya rumah tangga, Inge dan Ari Wibowo lebih memilih bercerai. Keduanya resmi bercerai pada 13 September 2023 lalu. Yang menarik, selama perceraian dan sepanjang persidangan, baik Ari maupun Inge terlibat perang sindir satu sama lain. Setelah kami periksa, pada saat gugatan didaftarkan, itu berlangsung secara gugatan itu berisi tentang dalil yang tertulis secara umum. Nah, kami melihat itu dan melihat itu harus ada yang diubah begitu ya, harus ada yang ditambahkan. Sehingga di dalam perubahan ini kami menambahkan beberapa hal, terutama tentang
momen atau kejadian-kejadian yang berkaitan dengan perceraian, yaitu pihak ketiga begitu. Dari pihak ketiga itu dari pihak Inge tentunya. Tidak ada. Sidang mediasi tadi tidak membuahkan hasil apa-apa. Jadi 2 minggu lagi kita akan ketemu lagi. Karena ya namanya hakim mediasi tentunya maunya kalau bisa rujuk kembali, ya kan? Gitu. Jadi mungkin ini hal yang harus saya bicarakan dengan istri saya. Ya, sampai hari ini kami bisa memberikan kepastian bahwa kecil kemungkinannya untuk rujuk begitu ya. Sangat kecil kemungkinannya untuk rujuk, tetapi ya kita tetap harus menghargai peraturan Mahkamah Agung khususnya. Jadi kita tetap menunggu sampai sidang berikutnya 2 minggu lagi ya, dari sekarang tanggal berapa ya? 29 Mei. Sementara untuk kasus perceraian terpanas datang dari pasangan senior Vena Melinda dan Ferry Irawan. Perceraian keduanya diwarnai laporan polisi yang dilakukan Vena. Ibu 3 anak itu menuding Ferry Irawan bertindak KDRT yang menyebabkan luka serius. Alhasil, Ferry harus mendekam dalam tahanan, sedangkan pernikahannya yang seumur jagung tidak dapat lagi diselamatkan setelah keduanya memutuskan untuk berpisah. Tidak itu saja, Vena juga mengembalikan semua barang pribadi milik Ferry. Hari ini agendanya adalah pengembalian barang milik Pak Ferry yang ada di rumah Bu Vena ke adiknya Pak Ari namanya. Nah, terkait tanggal 23 Februari yang kita mulai agenda sidang pertama itu, kan kita udah minta surat kuasa, tapi belum ada respon. Terus tanggal 22 Mei, kita akhirnya kirim surat ke tim kuasa hukumnya Pak Ferry, ke Pak Sunan. Akhirnya direspon dengan baik, tanggal 17 Juni udah tanda tangan kuasa, dan tanggal 6 Juli hari ini kita akan menyerahkan barang milik Pak Ferry tersebut. Ada ikat pinggang, ada akta kelahiran, ada elektronik merek kacamata, terus ada sweater, ada sepatu, koper, kaos kaki, jas ada 2, celana, ada underwear juga, celana dalam, baju koko, kemeja, celana panjang, terus habis itu topi sama parfum. Udah. Ada berapa baju semua, Mas? Ya, total ada 101 barang. Ya sebenarnya Mami juga pengen juga sih minta keadilan. Karena kan jangan dari sepihak aja. Selama ini kan mereka memojokkan terus, memojokkan Ferry. Nggak ada henti-hentinya, kayaknya tiap hari tuh dihujat terus deh. Dari dia dimulai katanya, mama minta pulsa, mama minta mau naik Grab. Itu kan nggak bagus banget ya kan. Sementara Ferry juga kan ada juga sih penghasilan, memang nggak besar. Tapi ya nggak dianggap. Oh, waktu awal-awal nikah kan saya udah bilang, Ferry itu tidak ada kerjaan, nggak ada penghasilan. Vena mau nggak, terima nggak Ferry apa adanya? Aku mau, Mami terima apa adanya. Ini cincin hadiah, saya pengen kembaliin. Meskipun Bang Hotman bilang nggak usah, karena ini ada orang tuanya. Saya tidak ingin mengkip cincin ini cincin hadiah dari Ferry Irawan, hadiah ulang tahun saya yang saya bilang memang belum dilunasi. Jadi saya mau mengembalikan saja, mungkin dicatat Mas. Oh gitu, Ya, mau saya mau dikembalikan, Bu? kembalikan. Jadi dia juga berdoa buat semuanya baik-baik aja. Dia juga udahlah, kita nggak usah dendam sama orang kan. Biar aja yang menjolimi kita, biar Allah yang melihat bagaimana penderitaan Ferry di sana ya kan. Kalau trauma, insya Allah saya sekarang juga lebih dekat sama Allah melalui sholat sunnah, sholat fardu yang saya jalankan, terapi. Dan buat saya dengan adanya penyelesaian kasus KDRT aja itu udah sangat melegakan ya. Artinya nggak mudah memang membuktikan KDRT, tapi alhamdulillah saya bisa diberi sama Allah kemudahan. Dan
Di penghujung tahun 2023, pasangan artis yang diambang perceraian datang dari Irish Bella dan suaminya Amar Zoni. Penggunaan narkoba disinyalir menjadi alasan Irish Bella menceraikan suaminya. Meski perceraian keduanya masih berproses, keinginan Irish mengakhiri rumah tangganya sepertinya sudah bulat. Sontak saja hal itu menghebohkan publik. Dan berikut alasan Irish Bella yang kekeh memilih pisah dari Amar Zoni. Keputusan saya untuk berpisah dengan Bang Amar itu tidak hanya didasari oleh kasus yang menimpa Bang Amar belakangan ini yang kita semua ketahui. Tapi ada beberapa alasan pribadi lainnya yang tidak mungkin saya share ke ruang publik. Biarkanlah itu menjadi privasi saya dan juga keluarga. Muncul lagi berita beberapa hari yang lalu bahwa Bang Amar kembali diamankan polisi karena kasus yang sama. Pastinya mendengar ini saya ikut sedih. Bukan untuk saya, tapi untuk anak-anak, untuk Bang Amar juga. Dan di sini saya nggak bisa berkomentar apa-apa. Saya sepenuhnya menyerahkan semuanya kepada pihak yang berwenang dan juga kepada hukum yang berlaku. Di luar dari saya sebagai suaminya, saya pikir Irish Bella adalah wanita yang sangat kuat, yang sangat tegar. Dengan kejadian seperti ini, dia tidak sama sekali gentar. Itu yang makanya menyebabkan saya jatuh cinta sama dia. Jadi ya seperti itulah. Kalau saya lihat bagaimana pandangan saya melihat Iris, apalagi sekarang keteguhan hatinya untuk hijrah, saya pun merasa malu untuk bisa memantaskan diri bersamanya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.